Jadi sebagai rektor yang bertanggung jawab, aku mau ke kampus dulu mengusut permasalahan. Katanya ada mahasiswa S3 nggak pernah ikut ujian tapi di wisuda. Serius kau Bung Parmela? Apa rupanya kerjanya mahasiswa itu? Mantan menteri. Kasih tahu dulu inisialnya Bung Parmela, inisialnya Roy Suryo. Katanya S3-nya di UNJ nggak sah. Nah, kemarin Bang Bill bersama dengan temannya, ya, dan juga merupakan teman daripada Roy Suryo, satu alumni di UNJ, ya, pergi ke universitas atau ke kampus untuk memverifikasi apakah S3 dari Roy Suryo ini sah atau tidak. Kau Bang Bill paling nggak bisa kau lihat orang hidup tenang. Kayak gitu respon kemarin itu, udah dipakainya ijazahnya ngajar di Universitas Mataram. Kau ungkit-ungkit juga, kau lapor ke Polda Metro Jaya. Akhirnya belok dia ke Solo kan. Jadi nggak mantap permainan itu jadinya. Semua dibongkar respon, mulai dari perkara teknis sampai masalah selangkangan. Dibongkarnya habis. Aku takutnya nanti kalau sebab memang terbukti, kalau misalnya terbukti ya, kalau memang terbukti ya, ijazah daripada Roy Suryo, ijazah S3-nya dipertanyakan. Aku takutnya nanti Bang Bill ini lapor lagi ke Polda Metro Jaya. Nggak selang berapa lama, datang pula Roy Suryo nanti ke Solo. Nggak seru kayak gitu tinggal Siti Pas sendirian. Kalau Siti Pas sendirian, yakin aku nggak akan mampu itu mengalahkan Bapak Joko Widodo hanya bermodalkan ilmu spirituality. Nggak bisa lihat orang senang si Bill ini gitu. Ya, kita mulai dulu ya dari Dr. Richard ya. Dr. Richard yang menyatakan ya bahwasanya ya Roy Suryo itu nggak kompeten. S1, S2, S3-nya nggak linear. S3 itu selalu berhubungan erat dengan keahlian. Oke. Suatu kita di pengadilan kan kita di bawah sumpah tuh. Ya. Nah, kalau bidang keahlian kita berbeda, itu sudah salah satu poin bahwa kita tidak kompeten dalam satu kasus yang akan kita bahas. Padahal ini orang semua setiap di pengadilan dia bicara telematika gitu kan. Ya, nah makanya di Indonesia kan kita tidak bisa mengambil telematika karena diambil oleh dia ini. Karena ilmu telematika itu bagaimana mendistribusikan data dari jarak jauh untuk bisa diterima oleh peralatan-peralatan. Nah, itu IT murni gitu loh. Iya. Nah, sementara S3-nya dia itu satu Visipol, S2 MKes, S3-nya itu manajemen, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan. Sebentar dulu. S1-nya Visipol, keduanya MKes, yang ketiganya ilmu manajemen. Kalau kalian tanya sama Roy Suryo, tetap ada hubungannya itu. Kan begitu, ya, karena apa? Kenapa dia M2 MKes? Karena S2-nya MKes, karena ya dia mengelola rumah sakit, entah iya entah enggak. Yang ketiga contohnya, ya, kenapa S3-nya ilmu manajemen? Karena apa? Karena dia perlu mengelola rumah sakit dengan baik dan benar. Aduh. Ya, kalau kalian tanya sama Roy Suryo, banyak jawabannya itu. Tapi ini gue bilang sama kalian, ini masih dugaan lo ya. Ini masih dugaan. Kita bisa katakan dari ranah dikti, Barita tahu tuh, ranah dikti itu ada cabang ilmu, ada ranting ilmu, itu ada semua. Kalau di luar itu dia tidak kompeten. Nggak perlu S1 sampai S3 untuk bicara bidang pengetahuan tertentu. Yang penting artis, yang penting mengaku dan dapat sertifikat dari kegiatan-kegiatan tertentu sudah jadi. Betul. Nah, makanya dia tampilkan kemarin di televisi kan sertifikatnya. Nah, makanya kalau dalam bahasa Banjar, sertifikat seperti itu kan banyak kita bahambur gitu. Kita orang sama kayak Bung Parmela juga biar tahu kalian. Jujur aja aku bilang sama kalian, aku punya lembaga, ya, ini aku bongkarlah sedikit. Aku punya lembaga pendidikan dan tahu kalian, udah ratusan ribu sertifikat ku keluarkan. Ratusan ribu sertifikat ku keluarkan semenjak tahun 2011. Mulai dari tahun 2011 sekarang tahun 2020. Udah 15 tahun biar tahu kalian, aku mengeluarkan sertifikat. Jadi kalau misalnya Roy Suryo, ya ini Roy Suryo ini untung aja dia nggak dapat nomorku. Kalau dia dapat nomorku, kurasa minta sertifikat juga sama Bung Parmela ya. Oh Bung Parmela, kau punya lembaga pendidikan, baru tahu kalian.
Nanti sedikit demi sedikit ya aku akan bongkar sama kalian siapa sebetulnya Puparbela secara keseluruhan. Aku tidak membuang. Datang kalian ke kampung kami biar kalian tengok dulu lembaga gue. Ya, nah, ya jadi apa namanya? Ya bisa dikatakan ya Dr. Richard sendiri yang merupakan alumni dari Universitas Negeri Jakarta pun ya mempertanyakan ya apa namanya S3 daripada Roy Suryo ini, dan dia katanya berjanji akan pergi ke UNJ, pergi sendiri untuk memastikan dan memverifikasi apakah benar ya yang namanya Roy Suryo itu memang lulus S3 di wisuda dan mengikuti ujian. Beberapa hari lagi, kami akan bujuk Universitas Negeri Jakarta UNJ di Rawamangun. Untuk apa? Untuk memverifikasi dugaan kami ada permasalahan dari gelar Dr. Roy Suryo, di mana gelar doktor itu dugaan kami itu tidak sah karena bertentangan dengan peraturan rektor serta bertentangan dengan buku pedoman akademik, sehingga kami perlu melakukan verifikasi langsung walaupun kami sudah bersurat dan memang surat tersebut maksimal mendapat balasan dalam 10 hari kerja. Jadi kami akan ke sana dan nanti tunggu apa hasilnya. Jadi ini saya sekaligus tunjukkan, ya. Saya malu nanti kalau di depan Prof Bagas nggak menunjukkan ini. S1, S2, UGM asli juga nih, Prof. Asli juga. Ini UGM, ya. Iya, asli. Kemudian ini asli. Kemudian ini S3. Nah, ini S3-nya dari nggak boleh. Mas, embosnya mana, Mas? Ini namanya fotokopi. Nggak kelihatan. Nggak kalau kelihatan. pakai embos. Nggak kelihatan. Harus di scan langsung. Oh, oke. Jadi itu scan dari fotokopi. Watermark juga nggak kelihatan kalau fotokopi. Watermarknya ada ini. Tipis-tipisnya ada sebenarnya. Ada kelihatan watermarknya. Oh. Tahun 91 kan udah kelihatan nih watermark. Ada tuh. Tuh. Nah, itulah Roy Suryo kita ya, kemana-mana bawa sertifikat. Saking sering bawanya sertifikat biar tahu kan lupa dia bawa KTP. Sertifikat dibawanya kemana-mana. Entah-entah ini entah-entah yang entah KTP lupa dibawanya. Saking rajinnya dia bawa sertifikat, bawa bundelan kertas biar tahu kalian kemana mau bawa bundelan kertas. Nggak pernah dia bawa istri. Aduh, padahal kemana-mana Rismon itu bawa istri. Makanya kemarin si Rismon itu berani dia menceritakan selangkangan daripada teman-temannya. Karena apa? Karena dia kemana-mana dibuntuti sama istrinya. Jadi nggak ada kesempatan dan bagi Rismon untuk menikmati selangkangan daripada selangkangan lain daripada selangkangan istrinya. Nah, kita ini udah dewasa ya. Itulah dulu ceritanya. Makanya bagi teman-teman ya, baik kalian itu berorganisasi kah, arisan kah, komunitas kah, bawa kalian istri kalian. Jadi ketika kalian melirik istri orang atau melirik janda orang ya kan, lah kalian langsung kena monitor kalian CCTV 24 jam. Jadi nggak ada kesempatan kalian untuk bermacam-macam. Aduh, ya jadi Dr. Richard ini ya akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri mengecek atau memverifikasi. Tapi sebelumnya ya mereka ternyata sudah mencek di universitas ya di perpustakaan secara online. Kita lihat dulu. Roy Suryo ada ujian nggak? Itu pertanyaannya, kapan dia ujian? Oke, bukti bahwa seseorang itu adalah alumni dari S3 berarti dia sudah berhasil selain lulus dan lain sebagainya mendapatkan ijazah, dia punya disertasi. Dia punya disertasi? Kita lihat di perpustakaan UNJ. UNJ ada perpustakaan online. Ada. Jadi di perpustakaan ini, Bang, sambil dibuka ya. Ini tidak ada satupun yang tidak ada namanya tercatat. Nah, Roy Suryo kita lihat apa dia punya disertasi. Ya. Oke, ini adalah library-nya UNJ. Nah, langsung kita klik ini. Yes. Kita kemana, Bang? Repository. Repository kita klik ya. Iya. Nah, terus kemana dia? Ketik di sini, Bang. Mohon maaf. Di sini? Kata kuncinya namanya siapa gitu. Oke. Kita klik. Cobain nama misalnya saya. Abang Richard ya. Jangan saya nggak punya ya. Ya, Mana Richard. tahu nggak punya, hilang. Ya, Richard Surungan. Iya. Oke. Ada Richard kan? Surungan Hutu Julu. Ini Semua. bisa dibuka. Nah, Oke. coba lihat tadi, Bang. Ada nggak di situ kan ada tanggal ujian apa? Oh iya. macam ya. Kita ke tanggal ujiannya. Nanti Sorry. biar ketahuan gitu. Nanti kalau Suryo itu ujiannya kapan kan gitu. Nah
inilah tanggalnya, Bang. Tanggal 9, tanggal Mana 11 ini tanda tangannya ya. Ya, ini. Ketuanya ini Ya, Profesor ini. Dedi. Pasti dia yang terakhir kan? 18, ya. 18 bulan 2 ya. Yang ini kan masih tanggal berapa? Oke. Jelas Bang ya di situ. Terlihat jelas. Nah, tanda ya. tangannya ada. Kita nggak tahu mana nih Roy Suryo. Coba kita cek. Coba. Kita cek ya. Kita kembali lagi ke repositori. Ya. Kita ke KRMT Roy Suryo. Iya, tadi. kan Abang copy aja nama di PD Dikti tadi ya. Ya, PD Dikti. PD Dikti ini. Copy aja Oh, ya, nih Bang. copy aja. Ya, Oke. kalau dia di PD Diktinya tulis begitu, harusnya di sini Iya, sama. sama. Kita Nggak boleh. nggak ada. Kosong Bang. Kosong. Oke, kita Roy Suryoto. Roy Suryoto Iya. banyak nih nama Suryo, tapi Iya. nggak ada Roy Suryo di sini. Iya. Oke, intinya nggak ada. Kalau bisa nggak usah dilaporin dulu ya. Tapi kan ya nama Roy Suryo ini kan kemarin itu kan Roy Suryo ini ya sudah ganti KTP ya kan begitu. Apakah ya tapi katanya tadi ya di PD Dikti kalau itu namanya itu juga dimasukkan ya maka akan kelihatan apakah benar Roy Suryo terdaftar sebagai mahasiswa atau sebagai lulusan dari UNJ. Ternyata tidak. Apakah ada metode lain yang membuktikan bahwasannya Roy Suryo pernah lulus S3? Kita akan nantikan. Kita akan lihat bagaimana penyanggahan daripada Roy Suryo ini kan begitu. Nah, aku kira biar tahu kalian ya hanya sebatas di ngomong di media sosial saja, hanya ngomong di podcast saja. Ternyata mereka Dr. Richard ya setelah itu Bang Bill dan juga teman-teman ada beberapa teman dari itu Nusantara ya nekat mereka pergi ke UNJ biar tahu kalian langsung mereka berangkat. Rajin amat sih. Barengan Bang Bill bersama Hengki dan juga bersama Yahya ya. Ini Power Rangers ini kalau di YouTube Nusantara inilah Power Rangersnya. Bang Bill Power Ranger hitam, Mas Hengki Power Ranger putih, Mas Yahya Power Ranger pink. Tiba ya. Yang pakai topi itu Mas Hengki, yang di sampingnya Mas Yahya. Nggak main-main orang itu, langsung rektor dijumpai. Kami dukung perjuanganmu Bang Bin. Ayo Mas Hengki. Luar biasa ya. Kayaknya ini menguak sesuatu hal yang nggak terkuakkan selama ini. Mudah-mudahan ya semua diperlancar gitulah. Dan mudah-mudahan kedatangan kalian enggak didahului oleh kedatangan Roy Suryo. Mana tahu. Ya kita kan nggak tahu kan, mana tahu terjadi kong kali kong, mana tahu. Ya tapi kayaknya enggak lah. Roy Suryo itu orangnya sportif lah, sportif. Luar biasa ya, luar biasa. Dan kemarin biar tahu kalian ya, Roy Suryo ya mengatakan bahwasanya sekali lagi dia nyentil yang namanya Ahmad Kojuni, katanya dia ini seorang lawyer yang nggak bisa dipercaya, lawyer yang nggak terpercaya katanya. Dengarkan dulu, kita dengarkan.
Tetapi jangan salah ya, sekali lagi ini adalah strategi yang selalu harus dihormati ya dari tim Tokham. Kalau yang lain ya jangan nyerang-nyerang lah ya kan. Ya. Sesama biskota dilarang saling mendahului kan begitu. Apalagi yang diserang cuma Refli Harun doang. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi Tahunya aku kau itu diserang gara-gara apa? Karena kau lebih ganteng daripada dia. Ih, main fisik kau mau parmena. Aku nggak lagi main fisik. Aku kan sedang memuji kegantengannya si Refli Harun tanpa menghina yang satu lagi. Enggak, aku nggak ada hina kok. Salam. Ya. Tadi sudah kita dengar masing-masing dari kuasa hukum saya ya yang tergabung dalam Tokham, dan penegasan sekali lagi yang saya sampaikan tadi pagi, ini adalah kuasa hukum yang resmi mendampingi saya mulai dari pra peradilan sampai dengan nanti di ujung akhirnya. Banyak kali tim pengacaramu kawan. Semuanya itu rata-rata resminya kau bilang. Karena kau ganti lagi namanya. Nggak jelas. Dan teman-teman bisa lihat tadi penjelasan dari Hakim Tunggal ya Pak I Putu Darpana ya gitu Pak Darpawan maaf, bahwa kita ditunggu untuk nanti menyampaikan replik itu adalah pada jam 2 siang. Makanya hanya tim kuasa hukum yang benar-benar terpercaya, solid dan akurat yang bisa melakukan itu. Dan itu adalah tim yang selama ini mendampingi saya. Ya, itulah makanya kenapa penegasan saya tadi pagi itu penting. Tim yang mendampingi plus. Tim yang mendampingi plus. Berarti yang kemarin-kemarin itu nggak terpercaya lah ya. Aku pula nyari tim pengacara yang kayak gitu modelnya. Cari yang isi kepalanya lebih banyak daripada congornya. Pemikirannya lebih maju daripada congornya. Cari sekali-sekali, nanti kalau misalnya ada masalah lagi, jangan lagi hubungi dia. Gitu loh. Ingat ya, nyari seorang pengacara harus berimbang isi kepala dengan isi mulut. Beberapa yang kami tetap terbuka untuk yang lain. Dan tambahan dari Mas Refli tadi penting banget ya, gitu. Sesama biskota dilarang saling mendahului, ya gitu. Apalagi sesama lawyer yang terikat dengan undang-undang advokat, ya. Apalagi menyerang kliennya sendiri, itu fatal, ya akibatnya. Sehingga penegasan saya tadi pagi cukup penting. Surat yang saya tanda tangan pada tanggal 11 Juli adalah merupakan hal yang sangat krusial. Kenapa sekali lagi ini penting? Ya ini sebagai penutup saja, sekaligus juga supaya tidak terlalu tegang. Ya kenapa kami memilih ya tim ini? Karena di sini ada Mas Refli Harun. Ya. Kenapa Refli Harun? Reflik Harun. Ya, nah, nanti kita akan menjawab dengan replik. Kemarin kau puji-puji kau Sinudin. Sekarang si Refli yang kau puji-puji. Nggak konsisten kau kawan. Tapi katanya di tempat yang berbeda, ya di tempat yang berbeda katanya siapa namanya Syama Kosinudin ya. Itu menghimpun kekuatan bersama teman-teman yang lainnya, termasuk Rustam Effendi. Hati-hati kau Suryo, ya bukan ternyata ya kau bukan cuma ditinggal kau Sinudin, tapi kau ditinggalkan teman-temanmu yang lain. Kemarin Sunarko, ini buktinya nih. Dan sayangnya, Sebentar dulu, stop di situ dulu. Dan sayangnya, sayangnya apa? Sayangnya saya diberhentikan, saudara-saudara. Saya bukan lagi menjadi tim daripada Roy Suryo, dan perjuangan saya berhenti sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, majukan Gibran. Udah basi. Udah basi. Gak laku lagi kawan. Capek. Emosi dia. Kehilangan juk dia, Pak. Satu yang bisa memaksa Jokowi diadili adalah kasus ijazah palsu. Jokowi sudah digugat 6 gugatan perdata, tapi Jokowi bisa mengelak, tidak bisa dipaksa ke pengadilan dengan dalih perdata bisa diwakili. Tetapi ketika Jokowi 30 April 2025 membuat laporan polisi, Jokowi terjebak. Karena dia yang menuduh, maka dia yang wajib membuktikan dengan hadir di pengadilan menunjukkan ijazahnya.
perjuangan untuk memaksa Jokowi diadili di persidangan tentang ijazahnya sudah di ujung tanduk. Namun hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan, yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi, dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Sebentar dulu. Yang mengajukan pra-peradilan siapa? Yang mengajukan pra-peradilan itu kan Roy Suryo. Jadi kalau memang ini settingan, berarti Roy Suryo disuruh Bapak Jokowi dong. Kami ini memang orang bodoh, tapi sebodoh-bodohnya kami, nggak mau kami dibodoh-bodohi dengan orang bodoh seperti itu. Kami nggak mungkin bisa dibodoh-bodohi dengan hal bodoh seperti itu. Udah jelas-jelas dari kemarin yang ngotot pra-peradilan itu Roy Suryo. Pra-peradilan pertama menang, masuk lagi pra-peradilan kedua, pra-peradilan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau memang settingan lebih bagus, Citiba kenapa nggak ikut pra-peradilan juga? Enggak dicengkunek lu. Gak berdasar gitu loh. Strategi yang kedua, Jokowi bisa menghindari pokok perkara manakala eksepsi dikabulkan. Bagi orang yang mengajukan eksepsi seolah itu kemenangan, tetapi bagi Jokowi eksepsi diterima itu juga jalan keluar agar dia selamat dan tidak perlu hadir di persidangan. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya, kita yang dari dulu berjuang untuk rakyat dalam rangka membela kepentingan rakyat agar Jokowi diadili dengan ijazahnya itu, ini akan kehilangan objek perkara karena ada apa? Oligarki. Bukan, karena kau udah dikeluarkan dari tim pengacara. Banyak kali gayamu, karena ada oligarki, karena kau dipecat. Malu-maluin aja sih lo. Oligarki udah sama kayak si Syed Didu. Oligarki jadi kambing hitam. Oligarki inilah yang sedang terus dan akan mengkondisikan jalannya proses persidangan sehingga hasil akhirnya kita akan ditipu. Kenapa? Tidak ada objek pembuktian ijazah palsu. Kenapa? Karena berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena eksepsi dikabulkan. Kenapa? Karena status tersangka gugur. Kenapa? Karena itu nanti akan dieforiakan sebagai sebuah kemenangan. Padahal ini adalah jalan keluar bagi Jokowi untuk keluar dan tidak bisa diadili oleh rakyat. Maka sekali lagi, ketika posisi itu ada di depan kami, maka kami di tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah meneguhkan tekad bahwa jika ada pilihan maka kami tidak mengambil pilihan. Kami telah menyatakan ini adalah kewajiban. Apa itu? Kami berkewajiban duduk berdiri bersama rakyat, membela kedaulatan rakyat untuk terus menuntut mengadili Jokowi ketimbang mengikuti kehendak oligarki yang ingin mencarikan jalan keluar untuk Jokowi agar tidak diadili. Kami penting menyampaikan ini karena ini adalah bridging hingga pada saatnya seluruh skenario Jokowi kami bongkar tuntas, juga skenario dari oligarki dan siapapun yang mengaku berjuang tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak Langsung bilang aja orangnya, Reply Harun gitu. Nafsu kali kok kawan. Kok dendam kali kok sama Bapak Jokowi dulu? Hah? Gara-gara dibubarkan itu apa organisasimu itu ya? Sampai segitunya. Waduh, kasihan amat sih lo. Ini orang nanti bisa mati penasaran ini kalau memang nggak pernah kecapaian di dalam kehidupannya mengadili Joko Widodo.
Bikin malu. Membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Kalau Roy Suryo tipe udah nggak pengen lagi bersama-sama dengan kau dan nggak pengen lagi kau bersama-sama dengan mereka, ya sekarang alat perjuanganmu apa? Tadinya instrumen perjuanganmu ini kan hanya untuk melancarkan agendamu, kau ingin mengorbankan si Roy Suryo, dan itu udah terbaca sama Roy Suryo. Ini tim yang bersama-sama dengan saya, bukan lawyer yang mengorbankan kliennya. Saya tidak perlu lawyer yang mengatakan biar klien saya dipenjara. Kalau bisa lawyer itu mengatakan biar saya dipenjara, jangan klien saya. Inilah sebagai lelaki yang tak dianggap, aku cuma bisa. Gimana dia? Kok mondar mandir? Hah? Jangan keluarnya salah keluar dia. Dari kiri dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup mama. Hidup pejuang Indonesia. Jadi kebiasaan orang ini, kalian perhatikan dari dulu, kebiasaan orang ini, kalau ada ngumpul-ngumpul kayak gini, orang ini nggak pernah mau pakai kamera belakang. Kamera depan terus. Nggak pernah menyorot berapa banyak orang yang ngumpul di gedung itu. Tapi selalu mengatasnamakan rakyat. Ngomong apa lagi si Rustam? Pasar Pramuka. Ya. Terima kasih. Hari ini saya diberi waktu untuk sedikit bicara soal Jokowi. Buat saya akan bicara mengenai kasus yang berdampak oleh saya dan rekan-rekan sekalian 5 tersangka, yaitu soal pencarian ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Jadi kalau Mas Roy bilang 99,9% ijazah Jokowi palsu. Tapi kalau saya bilang 100% ijazah Jokowi palsu buatan Pasar Pramuka. Bosan. Nggak mau aku bahas-bahas kau lah. Nggak ada narasi yang lain selain daripada Pasar Pramuka. Lebih bagus ku lewatkan aja lah. Dan kemarin biar tahu kalian di sidang, ya kan, entah di sidang pra-peradilan kayak itu atau di sidangnya Siti Pak, biar tahu kalian protes, biar tahu kalian para pendukung mereka ini sebagai intermezzo aja ya. Ya. Ini cuma hiburan aja. Ini sebetulnya nggak penting ini. Ya, infonya nggak penting, mukanya nggak penting, orangnya nggak penting. Ya, nggak ada yang penting dari orang ini sebetulnya. Tapi aku akan tunjukkan betapa kecewanya mereka, ya, ketika mereka melihat bahwasanya, ya, para termul diistimewakan daripada mereka. Menurut mereka, kita lihat. Ya, Bu Susi, gimana tanggapannya tentang sidang hari ini? Ini rencana... Bu Susi. Oh, Susi namanya. Oh, Bu Susi. Aduh, aku jujur aja aku bilang, agak merasa berdosa aku kalau bahas kawan ini gitu. Orang tua gitu loh. Tapi lanjut. Dari para lawyer nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini mudah-mudahan lancar, sehat-sehat semua. Tapi kami agak kecewa sedikit ya. Kami ngantri, tertib aturan. Tiba-tiba rombongan termul datang, dikasih duluan. Itu kan nggak sopan banget gitu kan. Diskriminasi. Bukan diskriminasi, Ibu, ya. Termul itu kebanyakan bisa diarahkan, bisa tertib. Jadi yang lebih tertib dulu, ya, yang diutamakan. Itu aja intinya. Ya, itu aja intinya, Bu.
bayar pajak semuanya kayak gitu. Apa hubungannya sama bayar pajak, Ibu? Bu, yang di dalam penjara itu kebanyakan dalam hidupnya itu, Bu, udah bayar pajak itu. Apapun ya kan kelakuannya, dia udah membunuh, maling apa segala macam, udah pernah bayar pajak dia, Bu. Minimal sekali dalam hidupnya pasti dia bayar pajak. Kalau nggak dia yang bayar, bapaknya atau mamanya yang bayarkan. Aduh. Bukannya apa-apa kayak gitu. Masa dia ngantri, dia nggak ngantri, tiba-tiba nyerobot ini orang, barisan orang gitu. Belajar tertib, disiplin lah hidup. Sebentar dulu, Bu, kok baju kita sama ya, Bu ya? Kok janjian kita, Bu, merah, Bu? Merah putih. Aduh, udahlah, nggak usah diperpanjang lagi lah. Gak tega aku, gak tega. Biar aja lah, kita bahas yang bermanfaat aja lah. Ya nggak bermanfaat, nggak usah dibahas. Nah, kemarin dari kubu mereka, biar tahu kalian, dari kubu mereka mengatakan katanya kami menawarkan perdamaian, tapi kalau bisa ya, tapi syaratnya dari kubu Bapak Joko Widodo yang harus minta maaf. Pak, otak ya itu dipakai bukan dipajang. Ya, otak itu, Pak, tempatnya di kepala, Pak, bukan di dengkul, apalagi di pantat, Pak. Ya, minta maaf, Pak, minta maaf ya, minta maaf semaaf-maafnya ya. Yang di sini yang korban adalah Bapak Joko Widodo, tersangkanya Roy Suryo dan teman-temannya. Kenapa jadi Bapak Joko Widodo yang minta maaf? Hari ini kami melakukan upaya mediasi dan kami pada acara hari ini kami tawarkan perdamaian dengan syarat, ya. Syaratnya itu adalah mereka mengakui mereka telah menggunakan dokumen tersebut yang tanpa adanya tanggal, bulan dan tahun di dalam setiap fotokopi ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir oleh pihak UGM. Nah, itu yang pertama-tama, mereka harus mengakui itu. Kalau mereka nggak mengakui, gimana bisa jadi minta maaf gitu loh. Jadi kami tawarkan mereka meminta maaf, itu udah cukup. Minta maaf. Siapa yang nyuruh Bapak ngomong kayak gitu? Ibu Susi yang di belakang Bapak itu. Hah? Itu Ibu Susi ngapain di belakang Bapak? Masa sih harus dibisik-bisikkan? Ini ngawur. Aduh, ya, jadi memang betul-betul nggak masuk akal gitu ya. Jadi kemarin biar tahu kalian ya, Ahmad Kocinudin itu ya kemarin kan mencak-mencak, katanya apa, Jokowi harus dihadirkan di persidangan. Nanti kalau Jokowi datang di persidangan, kita akan tanya dengan 100 pertanyaan, dengan 1000 pertanyaan, kita sudah siapkan, kan begitu. Ujung-ujungnya nggak dipakai. Dan kalian tahu sekarang pendapatnya sama pendapatnya si Roy udah mulai berseberangan. Apa dibilangnya? Joko Widodo hanya akan datang ke pengadilan ya hanya karena kemauan daripada jaksa. Kocinudin, udah gini aja kok Kocinudin ya kan? Biar cerah masa depanmu, biar langgeng karirmu. Masuk aja kau dalam gabung aja kau ke dalam tim lawyer Bapak Joko Widodo. Biar berubah nasibmu gitu loh. Kocinudin mengeluarkan statement yang berseberangan dengan pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kita simak sama-sama. Sebuah kebohongan juga kalau nanti katanya saudara Joko Widodo di pengadilan akan menunjukkan ijazahnya. Kewenangan untuk membuktikan perkara itu bukan lagi pada pelapor, bukan pada saksi, tapi ada pada jaksa. Nanti yang berwenang menunjukkan bukti, membuktikan di perkara itu adalah jaksa. Pernyataan Kocinudin, Jokowi hadir persidangan hanya karena kemauan jaksa, bukan oleh kedua belah pihak, baik pelapor maupun yang terlapor. Hal ini bertentangan dengan kemauan yang selalu digaung-gaungkan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo yang memaksa Pak Jokowi seolah-olah harus datang. Itu dia. Udah beda kan? Udah beda.
Mau dia berbeda dengan temannya demi apa? Demi membalaskan dendamnya. Tadinya sebetulnya mereka itu satu bahasa, tapi sekarang kok lainan bahasa ya. Susah ya. Susah ya. Nah, jadi ya apa namanya? Kemarin ya si Roy Suryo ya, kemarin si Roy Suryo ya, dalam tanda kutip loh ya, mengumbar kemesraan bersama dengan Dokter Tiva. Nggak tahu ini di dalam acaranya siapa. Kita tetap solid ya, Bu. Nah, katanya itu pesanan dari Oslo. Gimana sih? Untuk ini kalau logika dibalik-balik ini Itu gimana dia. kok? Otaknya kayak ditranslasi gitu. Kayak 1.000 triliun. Itu gimana dong kalau ada pikiran menurut kedokteran dunia medis orang yang berpikiran kayak gitu gimana itu? Namanya itu membuat ini perception illusion. Ya. Jadi Ilusi ilusi itu. yang persepsi itu menjadi sebuah ilusi gitu. Ilusi dipersepsikan. Ya. Nah, inilah yang salah karena apa? Kita kemudian akan terjebak pada logical fallacy. Oke. Itu tadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Bolak-balik. Iya, dibolak-balik. Kayak mengingatkan kita pada tahun 2017 di kampus kehutanan ada yang Pak Kasmujo ada yang balik bola itu ya asal muasalnya peristiwa itu kan. Iya, dan itu kita cocokkan dengan ketika tahun 2013 ya seminar di Jogja di UI ketika ada orang yang mengaku IP kumulatifnya cuman di bawah 2. Nah, jadi tenang ya teman-teman semua. Jadi artinya apa? Insya Allah saya dan Dokter Tiva itu tetap konsisten dengan ini. Kami nggak perlu ya dok mengatasnamakan rakyat. Oh, kita mandat kita dari rakyat. Ya silakan cari surat kuasa dari rakyat. Gini ya teman-teman. Kau singgung lagi si Kosinudi. Sudahlah itu Roy. Gimana pun juga itu kawanmu itu. Jelek-jelek begitu kawanmu juga itu. Iya, Bung Pamela main fisik bukan. Istilahnya. Bagi mereka kan si Udin ini kan udah jelek. Tapi lebih jelek lagi orang ini. Mau juga memakai orang yang jelek prestasinya. Tapi kayak gini dulu biar tahu kalian mereka ini kompak semuanya. Ada Egy Sujana, ada Baharul Lubis. Sering mereka konferensi pers kan begitu. Lama-lama, ya kan, lama-lama mereka itu terpisahkan oleh klaster pertama, klaster kedua. Masing-masing berjuang sendiri-sendiri lah ini. Kan begitu. Nah, yang di klaster kedua, ya di klaster kedua, klaster pertama, ya kan, cabutlah ini Egy Sujana sama Baharul Lubis. Nah, inilah mereka yang rajin klarifikasi konferensi pers kemana-mana kan begitu. Belok lagi si Rismon kan begitu. Belok lagi si Rismon. Orang ini berdua bersama-sama kemana-mana sama Kozinudin kan begitu. Kompak orang ini kemarin itu. Lama-lama apa? Lama-lama tinggal ampas yang tersisa. Sebentar Bung Pamela, aku nggak setuju dengan kau bilang itu ampas yang tersisa. Kayaknya ampasnya udah terbuang deh. Kapan baru-baru ini? Yang mana? Itu yang mengatasnamakan rakyat? Oh iya juga ya. Iya aja lah kalau begitu. Ingat, ya informasi pada saat pagi hari ini nggak ada manfaatnya. Kalau Bung Parbel lagi bahas masalah tentang Roy Suryo itu hanya sekedar hiburan. Hiburan, oke? Salam Parbel, salam NKRI harga mati.